Assalamualaikum Bu Runi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Runi? Alhamdulillah baik sekali. Oke, baik sekali, kelihatan sekali semangatnya Bu Runi. Oke Bu Runi, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi untuk mengetahui kira-kira apa yang menjadi rencana dan persiapan Bu Runi nanti sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran nanti kira-kira apa yang akan menjadi tujuan pembelajarannya? Karena materi yang saya ajarkan nantinya yaitu barisan dan deret aritmatika, jadi tujuannya yaitu siswa mampu menyelesaikan barisan dan deret aritmatika. Oke, menyelesaikan barisan dan deret aritmatika. Untuk area pengembangannya itu sendiri, kira-kira apa yang ingin dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu tentunya pada pengetahuannya dan juga keterampilannya dari peserta didik. Pengetahuan dan keterampilannya. Oke. Nah, untuk model pembelajaran itu sendiri yang ingin Ibu Runi gunakan itu model pembelajaran seperti apa? Di rencana pembelajaran yang saya gunakan itu yaitu model pembelajaran discovery learning. Oke, discovery learning. Untuk strateginya Bu? Strategi yang saya gunakan yaitu diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Model discovery, strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, nantinya teknis untuk asesmen atau penilaiannya seperti apa? Oke, untuk asesmen itu saya gunakan dua, yaitu tes tertulis, terus yang kedua adalah observasi untuk nilai sikapnya. Sikap ya. Jadi tes tertulis maupun observasi. Oke. Ini Bu, untuk observasinya di kelas mana nanti? Oke, karena saya mengajar ada di 2 kelas, tetapi yang kelas 3 kan lagi PSK juga. Nah, jadi saya ambilnya di kelas 10 TKR 1. 10 TKR 1 ya. Hari apa, jam keberapa Bu? Hari Rabu, jam pertama sampai jam keempat. Oke, hari Rabu di jam pertama dan jam keempat. Oke, Bu Runi, saya rasa percakapan observasi kita sampai di sini dulu. Selamat mempersiapkan diri. Saya doakan semoga kegiatan observasi nanti dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, bagaimana perasaannya hari ini? Senang sekali. Bahagia? Bahagia. Bersemangat nggak hari ini? Semangat. Oke, tes semangatnya. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, baiklah. Sudah siap kita memulai pelajaran? Siap. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Satu orang pimpin doa. Oke, Abi di depannya pimpin doa teman-temannya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Karena tadi yang sudah berdoa bersama-sama, sekarang Ibu langsung absen satu-satu. Mohon didengarkan dengan baik ya. Ahmad Arif Rahman, Al Faujan dan Al Furqan Jairin. Apa ya? Dian Anzori Tauhan, Farhan, Ferdin, Fikri Kurniawan. Ibu mau mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kalian tanda tangani bersama. Masih ingat? Apa saja kesepakatan kelas yang kalian tanda tangani bersama? Tidak boleh Ulang dulu, Ferdin. tidak boleh tidur di kelas saat pelajaran. Oke, tidak boleh. Yang kedua, Dian. Tidak boleh membawa HP ke sekolah. Oke, Ilham. Tidak boleh makan minum di kelas. Tidak boleh. Mita. Tidak boleh berbicara sendiri. Tidak boleh berbicara sendiri. Ada lagi? Ada. Tanya. Ayah Afrin. Tidak boleh. Tidak boleh. Belum masuk.
Tidak boleh keluar masuk. Ricky, Tidak boleh berusaha banyak. tidak boleh keluar masuk. Tidak boleh ribut di kelas. Tidak boleh ribut di kelas. Ingat baik-baik, apa lagi Dilan? Tidak boleh Tidak boleh mengganggu teman. Ayo, boleh membantah guru. tidak boleh membantah guru. Tidak boleh Melaksanakan menyontek. piket dengan baik. Oke, baiklah, bagus sekali. Jadi semuanya pada mengingat ya? Iya. Kelas yang kalian buat dan kita tanda tangan bersama. Iya, Bu. Oke. Kesepakatan kelas itu kalian gunakan dan kalian terapkan sehari-hari. Siap? Bu. Siap? Siap. Ayo Dilan, simpan dulu mainannya. Oke, sekarang di rumah sudah lihat ya? Ya. Kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Untuk apa sih kita belajar barisan dan deret aritmatika? Khususnya untuk kalian yang jurusan teknik kendaraan ringan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak. Untuk mengukur seperti suhu ataupun tekanan udara di dalam mesin pada kendaraan. Mengukur piston. Dan lain-lain ada lagi? Oke, baiklah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kenapa sih kalian harus belajar barisan dan deret aritmatika pada jurusan kalian. Ini untuk jurusan kalian aja dulu. Si mobil apa sih yang punya mobil itu melakukan servis yang kedua kali dan seterusnya. Oke, untuk lebih jelasnya, manfaat apa lagi yang akan kita dapatkan dari mempelajari barisan dan deret aritmatika? Kita akan simak video di depan. Siap. Sambil dibaca ya, dipahami. Di videonya Banyak. ganti dulu. Untuk kerugian atau Tangannya di bawah. Nak. Untuk menunggu kerugian atau keuntungan. keuntungan. Apalagi Perbankan. untuk perbankan. Ya. Menabung ya. Menabung. Ada lagi? Untuk berbisnis. Untuk berbisnis. Ada lagi? Itu aja Bu. Untuk menentukan orang lain. Hah, menguntungkan orang lain. Nah, jadi diantaranya itu adalah manfaat dari kita mempelajari barisan dan deret aritmatika. Oke, sekarang Ibu mau mengetahui kemampuan awal kalian tentang materi barisan dan deret aritmatika. Ibu sudah membagikan kertas yang di masing-masing kalian sudah kalian pegang. Ya, Bu. Nanti untuk setiap soalnya cara penggunaannya kalau memilih A tinggal ditampilkan A, B, dan C. Oke. Akan ada 3 soal ya. Ya. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Bisa? Siap. Dibaca dulu. Dalam hati nak. Sudah siap? Sudah. Angkat jawabannya. Arif. Tambah suara ya. Oke, yang sudah selesai yang ada namanya di layar langsung simpan kembali. Oke. A. Banyak bilangannya. Oke, langsung diangkat kertasnya pilihannya. Angkat semua dulu, nggak usah disebutin. Oke, oke. Ini diangkat. Udah semua ya? Oke, soal pertama selesai. Yang pertama Ilham. Yang kedua Dilan. Dilan. Yang ketiga Ilham yang pertama, yang kedua Dilan, yang ketiga Ferdin, yang keempat Fauzan. Oke, jadi 4 orang ini ya, 1, 2, ini 2 ya artinya ya, 3 dan 4 ini, 4 orang
dimaksud dengan barisan bilangan aritmatika? Aritmatika. Pertanyaan kedua, Rifki, bacakan. Apa yang dimaksud dengan deret aritmatika? Oke, ada yang tahu apa itu barisan aritmatika? Nggak ada. Ada. Deret aritmatika. Tapi pengetahuan awal tentang barisan dan deret sudah tadi ya, baru Sudah. sebagian. Tapi belum tahu apa itu barisan dan apa itu deret aritmatika ya? Ya. Baik, agar kalian semakin paham apa itu barisan dan deret aritmatika, kita akan membahas tentang barisan aritmatika dan tujuannya ini apa nih? Kamu orang, Abi baca. Tujuan pembelajaran tadi mampu menyelesaikan permasalahan terkait barisan dan deret bilangan aritmatika. Oke, yuk kita mengenal apa itu barisan. Barisan dan deretan. Oke, bentar ya. Nah, barisan adalah, kita tolong bacakan. Perhatikan penataan kursi pada gedung bioskop. Oke, kembali ya. Kursi-kursi disusun dengan jumlah berbeda setiap barisnya. Penambahan setiap kursi membentuk sebuah barisan bilangan. Oke, ini contohnya kalau ada kursi-kursi yang berada di bioskop. Dan barisan-barisan itu disebut seperti barisan aritmatika atau contoh sebuah barisan. Oke, selanjutnya. Nah, definisinya ya. Beda. Dengan rumus UN sama dengan nih, UN sama dengan A plus N min 1 beda. Ini adalah rumus barisan aritmatika. Contoh soal, perhatikan. Barisan pertama ada berapa kursinya? 4. Barisan kedua ada berapa? 6. Barisan ketiga 8. ada 8. Pertanyaannya apa sih? Jumlah kursi pada barisan ke 15. Berarti yang ditanyakan adalah U15. 4. A ditambah 4 dikurang 1, B sama dengan 17. Nah, berarti A ditambah 3B sama dengan 17. Ini adalah persamaan yang pertama. Oke, persamaan yang kedua itu ini nih. Untuk langkah selanjutnya, substitusikan yang tadi nilainya B sama dengan 4 ke salah satu persamaan, yaitu yang diambil persamaan yang pertama. A plus 3B sama dengan 7. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya ya. Oke, sekarang apa itu deret aritmatika? Perhatikan ke depan. Halo. Satu orang baca, Dido. Deret adalah dengan menabung seseorang dapat mempersiapkan diri dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Jumlah seluruh uang seseorang yang ditabung secara berkala membentuk sebuah deret. Oke, lanjut. Apa itu deret aritmatika? Udin, bantu ibu untuk membacakan. Definisi Udin. Ayo bacakan. Udin. SN merupakan SE merupakan berupa S ini jumlah dari suku jumlah dari seluruh suku barisan bilangan aritmatika ya. U1 plus U2 plus U3 plus UN Sama dengan definisi sama dengan SN. Oke. Sama dengan SN. SDN. Selanjutnya. Baik,
Ceritanya di sana. Woi, lu jangan sesuatu lu. Ay, bebek iya. Depan saya. Kelompok satu. Kelompok dua ya. Untuk lomba yang untuk kuisisnya masih digunakan nanti ya, jangan dibuang. Silakan. Oke. Ya. Dibaca dulu terlebih dahulu nih. Ini ya. Woi, mau apa lu? Ini Yang ini. Hah? Mana bukan? Ada bukan yang bukan yang ini? Ada bukannya? Perhatikan dulu untuk kelompok yang ini dulu. Untuk kelompok kalian, kita perhatikan yang ini kalian identifikasi masalah yang di sini. Kalian baca masalahnya. Itu kalian baca dulu ini. Riki juga baca terlebih dahulu. Baca terlebih dahulu. Setelah kalian baca, kalian pahami apa yang kalian dapatkan di sini. Kalian catat. Nah, setelah mencatat, kalian mengolahnya. Ya. Mengolah aja. Mengolahnya. Bentuknya, ini SKS-nya. Oke. Bentuknya diisi di sini. Ya. Baca dulu terlebih dahulu. Soal kata lagi. Baca dulu, kalian identifikasi masalah yang dari sini, catat di sini ya. Apa aja yang kamu temukan? Di sini sudah ada contoh soal beserta jawabannya. Ini ada jawabannya. Ini contoh soalnya, mas contoh soalnya. Nanti baru kalian kerjakan yang ini, ya. Gantian. Kelompok yang ini sudah paham? Yang nomor 3 nih bisa dibaca. Sekarang kita akan perhatikan presentasi atau pertanggungjawaban dari kelompok 1. Kelompok 1 hanya mengerjakan soal nomor 1 dan kalau bisa tolong dijabarkan penyelesaiannya ya. Oke, kedua kelompok 1. Silakan. Nanti yang ke sini ya. Kalau ini gabungan papannya sebelah kanan. Ya? Hah? Tulis di sini. Ini dijelaskan tidak?
Udah jawabannya masih kumpulkan ya. Yang nomor 1, 2, 3 dan 4 satu jawabannya. Untuk jawaban kelompok 1 Ilham dan Dani. Bentar. Itu berapa hasilnya? Bentar namanya cukup. Hasilnya 35. 35. Ya. Bagaimana jawaban temannya? 35. Harusnya 35. Prosesnya sudah benar? Langkah-langkahnya sudah benar? Benar. Langkah-langkahnya sudah benar? Kalau benar. Oke, untuk soal nomor 2. Kalau benar juga. Nomor 2. Yang ini. Benar. Kalau benar. Benar Pak. Hasilnya adalah 1. Benar. Benar. Untuk soal nomor 3. Kalau benar juga. Nomor 3 ini apa jawabannya? 100. Benar 100. Ada pertanyaan? Ada. Namanya salah benar. Tinggal kita tentukan jawaban nomor 4. Boleh Pak benar semua. Nomor 1, 2, 3. Tidak ada pertanyaan ya? Tidak. Soalnya benar salah. Game out. Total hadiah 300. 3. Benar. Gimana jawabannya? Benar. Benar. Benar ya? Benar nih. Benar. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 juga 4. Sekarang berdiri semua dulu. Kita ice breaking dulu. Berdiri semua Rido. Berdiri. Kalau Rido tepuk 1, berarti satunya cuma 1 ya? 2. Kalau tepuk 3. Kalau ibu bilang 3 sejam berarti nggak perlu ditepuk. Paham? Harus ada tepuknya. Tepuk 1. Tepuk 2. 3. Bukan? Sorry Bu. Kalau kita tepuk kalian. tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3.
saja. menghitung jumlah uang yang menabung dalam waktu Ya. dan suatu waktu. Ya, lagi. Jumlah Tadi untuk jurusan kalian. Menghitung jarak servis sebuah kendaraan. Servisnya ya. Ya. Jadwal untuk mengetahui jadwal servis sebuah kendaraan. ya Ya. Dan masih banyak lagi. Dan masih banyak lagi. dan lain-lain. Oke, Ibu mau tanya, pembelajaran hari ini bagaimana? Seru. Baik. Bagus. Menyenangkan. Dapat. Menyenangkan. Menyerupakan. Pertemuan selanjutnya, kalian akan mempelajari tentang barisan dan deret geometri. Ibu harapkan geometri ya. Ibu harapkan kalian silakan belajar ya, baik lewat buku paket ataupun internet ya, ataupun YouTube. Ya. Sebelum kita pulang, Ibu bisa Ayo aja Gimana banget? Gigi. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Sekarang Ibu tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Roni. Waalaikumsalam Bu Moni. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik sekali. Baik sekali, kelihatan sih dari wajah, raut wajahnya Bu Roni. Oke Bu, jadi kalau kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi, percakapan kita kali ini tujuannya yaitu untuk pasca observasi, untuk mengetahui, mengevaluasi dan merefleksikan bagaimana kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Roni lakukan pada saat observasi kemarin. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama nih, bagaimana perasaan Bu Roni ketika kegiatan observasi kemarin, apalagi ada kehadiran saya di dalamnya? Oke, pastinya deg-degan di awalnya saja. Deg-degan ya? Karena diawasin loh, ini beda dari yang lain. Diawasin sama seseorang yang pastinya yang kita anggap lebih berkompeten. Nah, jadi di awal saya merasa deg-degan, tapi setelah itu ya mengalir aja. Iya, saya lihat juga memang setelah itu Ibu Roni kelihatan ngalir pembelajarannya. Oke, bisa tidak Bu Ibu ceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas kemarin? Oke, proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas tentunya sesuai dengan modul ajar yang saya pakai, urutan sintak-sintaknya sesuai dengan modelnya, yang dimulai dari salam sampai dengan diakhiri juga dengan salam penutupnya. Nah, terus model pembelajaran saya gunakan yaitu model pembelajaran discovery learning dengan strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Oke, dari proses yang sudah Ibu lakukan dengan menerapkan sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan, kira-kira ada hambatan yang terjadi enggak Bu? Oke, hambatan yang terjadi di kelas itu ada tentunya, terutama dalam pengelolaan kelas. Kan di situ kan ada pembagian kelompok ya, jadi ada beberapa anggota kelompok yang tidak aktif, hanya siswa itu aja yang aktif. Oke, berarti ketidakaktifan peserta didik dalam berkelompok ya. Nah, kira-kira Bu Roni tahu nggak apa yang menjadi alasan sampai terjadinya hambatan tersebut? Yang saya sadari dan saya juga merefleksikan diri saya, ternyata saya belum benar-benar memahami untuk penguasaan atau pengelolaan kelas yang baik dan benar. Penguasaan dan pengelolaan kelas. Berarti nanti kedepannya solusi yang bisa dilakukan Bu Roni untuk meminimalisir hambatan atau bahkan bisa menghilangkan hambatan tersebut apa? Oke, yang pertama saya juga saya butuh bimbingan dan bantuan daripada guru-guru seperti guru-guru penggerak ya. Nanti saya akan banyak berkonsultasi dengan mereka. Terus selain itu saya juga perlu ikut dalam seminar-seminar online ataupun seminar offline yang berkaitan dengan bagaimana
mengefektifkan ini pengelolaan kelas di kelas. Oke, baik sekali itu Bu. Nah, kira-kira kan ini Bu Runi sudah punya solusi nih. Ya. Kapan mulai untuk memperbaikinya Bu? Oke, karena saya sudah tahu ini solusinya, insya Allah minggu depan ya Oke. saya akan langsung action untuk memperbaiki daripada tadi tantangan dan apa yang saya hadapi. Jadi minggu depan langsung action Ya, nih. langsung Oke. action. Baik Bu, saya akan menyampaikan sedikit catatan saya, bisa ya Bu? Nah, silakan. Oke, jadi dari pengamatan saya, hasil observasi saya terkait pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Runi, saya melihat bahwa memang benar semua sintaks dari model pembelajaran discovery learning itu sudah Ibu jalankan dengan baik. Terlihat juga di situ bagaimana Ibu sudah menerapkan strategi diferensiasinya dengan sangat baik. Cuma memang benar seperti yang Ibu katakan bahwa mungkin dalam pengelolaan apalagi ketika siswa kita bentuk dalam kelompok Iya, ya Bu, benar. terlihat bahwa dalam kelompok itu yang aktif hanya beberapa orang saja, tidak semua anggota kelompok itu aktif dalam pembelajaran. Mungkin itu yang menjadi catatan dari saya Bu. Oke, saya rasa percakapan kita sampai di sini aja ya Bu ya. Mungkin harapan kita bersama ke depannya kita bisa menciptakan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi, yang bisa mengakomodir semua kebutuhan dari peserta didik, karena kita sadari bahwa peserta didik itu kebutuhan belajarnya sangat beragam Bu. Jadi bagaimana dari kita sebagai seorang guru mampu untuk menciptakan strategi-strategi pembelajaran yang bisa mengakomodir semua kebutuhan dari peserta didik. Oke Bu, sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktunya. Sama, Bu Moni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.